sehari satu atau seminggu berapa? Oh, sehari 10. Meriah, Mas mulai itu gimana sehari 10? Pemula itu nggak boleh dimanjain ya. Selama seterusnya 10 konten sampai naik Oh, IG-nya. Kan baru dari nol nih ya. Iya. Kalau IG dari nol itu 10 konten sehari sampai IG-nya naik. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya Hamdan Swanto dan saya di sini udah di Jogja bareng chef saya atau suhu saya. Ya, perkenalan dulu dong Bapak. Oke, saya Sabi, mentornya, anak buahnya Mas Hamzah. Bohong, mentor. Mas Abi, bisnis apa Mas? Berarti Ini kita lagi merintis satu buah agensi ya. agensi yang kantornya di Yogyakarta ya? Jogja. Yogyakarta. Nah, kita bicara agensi Mas karena banyak banget khususnya buat UMKM, pelaku usaha menengah ke bawah, menengah ke atas dan menengah-menengahnya gitu ya. Ini pertanyaan tentang ngebangun sosial media yang sekarang itu udah zamannya AI Mas ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya sebagai pelaku UMKM atau saya punya bisnis nih, contoh bisnisnya ini Mas, kopi ya, kopi. Kopi, Nah, itu gimana strateginya ngebangun konten dari nol? Apa step-step yang harus saya lakukan? Pertama kali saya pemula nih, apa saya harus belajar apa? Oke, jadi kalau masih baru membangun akun ya, Membangun akun dari baru nol dulu. bikin akun ya, Baru bikin akun, itu baru gimana? bikin akun. Ngapain aja kerjanya Mas biasanya? Kalau baru bikin akun, biasanya kita menentukan poise-nya dulu, poise, tone of branding, guideline lah. Tone of bahasa gampangnya apa Mas? UMKM kadang bingung Mas. Ya, kita Nah, juga bingung apa? Ayo. UMKM harus belajar bahasa branding itu ya. Apa Jadi tuh? guideline itu semacam peta ini nih, brand ini mau diarahkan kemana gitu. Oh, Pertama dari logonya. logo. Logonya kan logo tentu udah punya. Oke. Terus warna, palet colornya seperti apa. Nah, ditentukan mainnya di ranah situ-situ aja. Jangan palet colornya di logo itu cuma 2, misalnya merah sama putih, tapi mainnya malah ke kuning, desainnya malah ke hijau gitu. Nah, itu kan tidak linear sama logonya misalnya. Oke. Yang kedua adalah tone of voice. Kita bisa menyebut audiens atau customer kita itu siapa. Mau disebut dengan Mimin kah, atau mau disebut dengan kita nih misalnya sebagai admin mau disebut Mimin, atau biasa ada orang juga company-nya menyesuaikan dengan needs dari perusahaannya. Misalnya ada sebuah warung bakar Indonesia namanya, warung bakar Indonesia. Dia tuh logonya logo kayak apa namanya tuh, taring buat pelaut itu loh. Oh, ini kapal, jangkar. Nah, iya. Dia menyebut dirinya sebagai kapten. Kapten. Ya, pelayan-pelayannya tuh sebagai kapten. Oh, itu. Iya, jadi berarti Mas kita sederhanakan dulu ya. Berarti poin untuk pemula, pertama kali mereka tentuin dulu logo dan warna branding dia. Betul. Itu yang pertama banget. Itu kalau branding logo berapa warna maksimal, Mas? Udah bikin 2 sampai maksimal 3 warna aja. Jadi nanti kedepannya video desain nggak boleh keluar dari warna itu. Betul. Video desain juga bisa ditentukan lewat tone colornya, itu sebagai guideline. Oh, jadi guideline. Ya, jadi kita memperkenalkan terlebih dahulu kita tuh sebagai brand baru. Kita harus memperkenalkan color kita, voice kita ke audiens itu seperti yang apa. Tadi yang kayak jargon atau yang logo tagline. Oke, itu yang pertama tuh. Itu yang pertama kali harus kita create ya, biar kita komunikasi dengan audiens itu nyambung. Audiens itu mau dipanggil sebagai apa gitu. Gitu. Ya Setelah kita oke deh, saya UMKM saya udah bikin nih logonya kayak gini, warnanya saya maksimalin 2 deh, kuning sama putih ya. Nanti itu kan ada biasanya Mas arti-arti warna ya, itu kita biasanya kalau belajar itu kayak gimana Mas biasanya? Kalau filosofis warna itu kita sesuaikan dengan niche UMKM. Jadi misalnya jualannya makanan, sambal bakar, F&B misalnya. Makanan, iya makanan. Ya F&B berarti biasanya yang dipakai color branding di F&B itu merah, yang mencolok-mencolok. Pokoknya yang bikin orang itu seger tuh, kalau mau makan tuh seger gitu. Lapar gitu ya. Ya, jangan pakai warna-warna yang gelap. Contoh. Jadi misalnya warung makan kita namanya sambal bakar, tapi kita nggak ada warna yang bisa membakar di situ. Misalnya kalau sambal bakar idealnya merah gitu, membara gitu kan. Atau kuning juga menyala gitu. Artinya ada
ada gairah untuk mereka tuh makan dan datang ke situ. Itu yang pertama ya Mas. Ya. Berarti itu kita udah bikin. Lanjut setelah si UMKM ini menentukan warnanya, logonya, terus mereka itu jargonnya apa ya gitu kan ya. Iya. Setelah itu apa lagi tagline-nya? Apa lagi Mas tahapan selanjutnya? Nah, yang ketiga nanti bisa menentukan daripada font, penggunaan font dan sebagainya ya. Oh, itu penting kemudian, tuh Mas ya. Kemudian positioning imagery namanya, penggunaan visual kita seperti apa. Foto-fotonya mau digunakan seperti apa, apakah cenderung ada manusianya atau cenderung hanya ada makanannya aja. Tapi atau kombinasi. Kombinasi boleh bebas. Kombinasi boleh, nanti ditentukan proporsinya. Jadi berapa pakai orang, berapa enggak gitu ya? Betul. Jadi kita akan kebentuk tuh brandingnya. Kalau pakai orang, tentu ada talentnya berarti. Betul. Contoh tadi ya ada namanya sambal bakar Indonesia, miliknya influencer, kalau nggak salah si Ben namanya. Iya, Ben ya. Nah, beliau itu bikin kalau di TikTok ya, konten yang sedang dibangun adalah konten-konten yang tidak berbaur tentang makanan. Oh iya betul, Ben-nya. Tapi lebih ke poin yang ingin disampaikan ya, agar tujuannya adalah brandnya itu dikenal dulu sama audiens. Oh, awareness ya Mas, biar orang kenal dulu. Gitu ya, semakin banyak jangkauannya, semakin besar juga peluang untuk terjadinya sales atau kunjungan. Seperti itu. Berarti tadi poin pertama tentukan dulu warna, terus habis warna tentukan juga voice ya Mas ya. Voice-nya. Font. Habis itu tahapan selanjutnya Mas? Oh, bisa ditentukan juga call to action-nya ya. Oh, CTA-nya mau dari kemana? CTA-nya mau tentuin kemana? Di awal gitu ya. Betul, dibuatin beberapa CTA. Jadi nanti biar tidak bosen misalnya gitu-gitu aja CTA-nya, tapi dibuat beberapa. Bisa ganti variasi jadinya. Baik, ini berarti UMKM itu udah mulai nyiapin. Lalu langkah mudah untuk ngonten Mas, karena gini, biasa penyakitnya adalah bisa bingung ide konten dari mana. Nah, ada nggak Mas tips buat kita tuh nggak pernah kehabisan ide konten, tapi ide konten tuh bermutu gitu loh. Ya betul. Jadi sekarang kan eranya AI nih. AI betul. Kita bikin perintah prompt, minta tolong buatkan 10 konten, itu udah jadi sebenarnya. 10 konten ya. 10 konten. Misalnya buka chat GPT, minta tolong buatkan saya ide 10 konten tentang sambal bakar. Nanti dibuatkan tuh, atau kita bisa lebih spesifik. Ini saya baru buka warung misalnya ya, tentang sambal bakar misalnya. Iya. Nah, tolong buatkan saya konten mulai dari grand opening sampai dengan 10 hari pertama. Nanti apa aja kontennya tuh bisa diarahkan. Lalu kemudian itu kita bisa kembangkan, kita sesuaikan dengan brand kita. Atau mau nyebutin brand kita juga nggak apa-apa, bisa tuh. Si ChatGPT nanti bisa menyesuaikan juga, dia akan mengarahkan kita sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi sekarang mah jangan susah-susah. Jadi tahapannya Mas, kita udah bikin logo, ini tahapan pertama tadi ya. Tahapan kedua kita minta ChatGPT buat ngebantu bikin konten. Betul. Lalu untuk konten nih bagusnya yang pemula nih Mas ya. Sehari 1 atau seminggu berapa? Oh, sehari 10. Ya, Mas, pemula itu gimana sehari 10? Pemula itu nggak boleh dimanjain ya. Oh, jadi sehari 10? Iya, sehari 10 langsung. 10 itu real semua atau carousel atau gimana Mas itu formatnya? Video boleh. Pokoknya yang gampang aja. Video boleh, carousel boleh. Pokoknya yang penting 10 uploadan sehari. Selama seterusnya 10 konten sampai naik IG-nya. Kan baru dari nol nih ya. Iya. Kalau IG dari nol itu 10 konten sehari sampai IG-nya naik. Sampai ada yang viral atau TikTok-nya naik. Sampai ada yang viral. Itu nggak spam Mas? Enggak. Dan ini bedanya per jam atau per gimana? Nanti bisa dijadwalin mau per jam. Pokoknya yang jelas 10 sehari itu udah cukup lah untuk bisa nge-boost IG baru atau TikTok baru. Tuh, jadi buat pemula ini yang IG-nya 0, nggak usah manja ya gitu ya. Nggak usah manja. Sehari 10. Itu 10 itu boleh reels, boleh carousel campur. Boleh campur. Yang penting sehari 10. Sehari 10. Masya Allah banget ya berarti ya. Wah, memang begitu sekarang di era konten yang gampang banget dibuat. Kalau kita tidak main quantity, maka kita akan tenggelam. Apalagi TikTok kita baru atau IG kita baru. Tenggelam sekarang tuh sehari konten tuh jutaan diupload. Masya Allah. Iya. Kalau kita nggak mainnya quantity, kita nggak akan terlihat. Jadi itu poin yang menurut saya sih mahal saya Mas. Jadi poinnya itu
buat UMKM yang baru nggak usah minder ya. Nggak usah minder. Tadi tipsnya yang pertama kita tentukan dulu brand positioning kita, lalu tentukan juga minta bantuan ChatGPT ya buat nyari ide konten. Yes. Setelah itu mulai ngonten ya Mas ya. Mulai konten. Mulai ngonten, formatnya bebas ya, mau video mau carousel juga ya. Boleh bebas. Yang penting semua metode di sosial media itu kita gunain aja, nanti ketemu tuh dia akan kedetek sebagai algoritma kita tuh sebenarnya concern di video atau di carousel gitu. Ini. Nah, Gitu. kayak ini ending closing Mas. Ada pertanyaannya. Mas, saya tuh orang Jogja, kalau mau ngobrol-ngobrol sama Mas tuh gimana? Bisa ketemu di mana atau saya mau konsultasi Mas, saya punya bisnis. Contoh bisnis saya A nih. Nah, kira-kira saya kalau mau konsultasi sama Mas tuh lewat mana gitu? Atau ada WA yang bisa di-share Mas gitu? Boleh. Langsung hubungin saya lewat Instagram Nah, sebagai Sabi. nah ini sebagai Sabi, DM aja. Dibalas nggak? Dibalas lah. Bisa nggak dibalas gitu kan nggak kenal ya. Dibalas ya? Dibalas. Kalau pertanyaan spesifik, sebut nama, pertanyaannya apa, nanti selalu dibalas. Kalau minjem uang. Oh, ada tempatnya nanti ada. Bisa jadi, Mas saya minjem duit gitu ya. Waduh, bahaya juga. Nah, itu teman-teman, jadi kita udah ngebahas tentang ngebangun sebuah sosial media di tahun 2025 ini yang serba AI. Jadi kalau pertanyaannya teman-teman kayak, gue masih bingung karena stuck karena ada ChatGPT ya Mas. Betul. Dan banyak AI lainnya. Oke Mas, sekarang closing buat pesan-pesan ke teman-teman semua. Apa motivasi tertentu Mas? Motivasi buat UMKM ya yang masih view-nya nol atau masih baru membangun akun, jangan manja. Jadi ngonten itu sebagai kewajiban di sebuah perusahaan sekarang, terlebih UMKM. Kalau kita tidak aktif, kita tidak main quantity, kita tidak akan terlihat. Di dunia yang penuh distraksi ini, kita harus bisa juga mendistrupsi audiens kita dengan konten-konten yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan juga tentunya kita tentukan konten-konten yang lagi tren apa. Jadi jangan cuma ngupload aja, tapi bisa kita tentukan kita mengikuti konten yang lagi trending apa gitu. Kita ikuti semuanya. Oke, itu aja. Jadi itu mantap banget ya. Keren banget ya. Jadi keren. daging kita nih ya. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti jangan lupa buat yang udah nonton silahkan bisa di-share videonya, semoga bermanfaat. Nanti buat yang wilayah Jogja dan sekitarnya nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Sabi. Jadi Instagram itu sebagai Sabi ya. Kalian boleh DM asal jangan ngutang ya Mas. Ini lagi butuh pendanaan juga nih ya. Kalau ngutang kan bahaya ya. Iya. Gitu loh. Oke, sampai jumpa, terima kasih, dadah.